Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'du. Teman-teman murid kelas 10 MIPA 2 yang Pak Faiz cintai, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Keluarga juga sehat di rumah semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Di sini juga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat. Kita doakan semuanya semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin nilai PTS sudah bisa diketahui kalian ya, sudah bisa diakses? Ya. Sudah, alhamdulillah. Nilai kimia? Bisa ya? Sudah. Alhamdulillah, sudah. Oke. Sekarang, oh ya, kemarin juga Pak Faiz sudah menyampaikan ke kalian melalui Google Classroom di minggu lalu tentang materi. Apakah ada yang sudah membaca modul yang Pak Faiz share di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah. Tentang apa? Yang belum dibaca ya, Mas Izas. Tentang apa yang sudah baca? Ingat? Tentang apa? Tentang kimia. Betul, Mbak Sania, tentang ikatan kimia. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ikatan kimia. Kalau dulu sekitar hampir 4 minggu yang lalu ya, kan ada PTS. Kemudian juga setelah PTS juga belum langsung pembelajaran. Itu ada 4 minggu, hampir 4 minggu yang lalu kita sudah belajar terakhir tentang sistem periodik unsur. Pada kesempatan setelah PTS ini, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, kalau kalian mendengar tentang kata-kata ikatan kimia, itu apa yang kalian bayangkan menurut kalian? Ikatan kimia itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ada unsur yang berikatan gitu. Oke, unsur yang berikatan. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Gaya tarik-menarik antara dua atom. Gaya tarik-menarik antara dua atom. Itu juga betul. Mas Izas ya barusan ya? Ya. Oke, mantap Mas Izas. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi pendapat tentang ikatan kimia. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada, bisa terlihat slide Pak Faiz? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, Pak. Tulisannya apa? Ikatan kimia. Ikatan kimia. Betul. Nah, gambar terlihat sekarang? Iya. Ya, oke, ada gambar garam, ada gambar sungai mengalir indah ke samudra ya, bersama teman bertualang. Ini Sungai Progo. Nah, di Sungai Progo itu kan selain alirannya yang deras, apalagi kalau di musim penghujan kayak sekarang ini, juga ada bebatuan-bebatuan dari Merapi. Nah, walaupun tidak langsung berhulu di Merapi, tapi kan anak Sungai Kaliprogo itu banyak yang berhulu di Merapi. Sehingga kalau Merapi ada banjir lahar dingin, maka menuju ke Sungai Progo. Air itu kalau secara kimia, rumus kimianya apa? Ada yang tahu? Rumus kimia air. Apa? H2O. Nah, betul. H2O. Ya. Air itu H2O. Berarti di situ ada berapa macam unsur di dalam air? Dalam satu molekul air. Ada 3. Ada berapa unsur? Kepadatan gitu-gitu, Bu. Tadi kan, oke, betul, 2. Tadi kan rumusnya H2O. Kalau Pak Faiz tanya ada berapa macam unsur penyusun, itu 2 jawabannya. Kenapa kok 2? H2O itu berarti terdiri dari atom hidrogen sama atom oksigen. Berarti hanya ada 2 unsur saja.
Tapi kalau ada berapa atom dalam satu molekul hidrogen, baru jawabannya 3. Kenapa kok 3? Karena ada dua. plus Hanya ada 2. Oke, betul. Karena hanya ada 2 Dua. ya, hidrogennya ada 2, kemudian oksigennya ada 1, sehingga totalnya adalah 3. Nah, di situ di H2O itu tentu saja hidrogen, oksigen, dan hidrogen itu berikatan dengan cara berikatan secara kimia. Nama ikatannya apa? Nanti akan kita bahas, yaitu ikatan kovalen. Begitupun di gambar yang satunya ini, gambar garam dapur atau garam meja. Secara sederhana, menurut kalian, garam dapur itu rumus kimianya apa? NaCl. Oke, betul. Mas Pokcem, sudah lama nggak jumpa ini sama Mas Pokcem di Zoom. Mas AA, sehat Mas AA? Tidak, Loh, kenapa nggak sehat? tulang ekor saya sakit. Masya Allah. Teman-teman, kita doakan ya, semoga Mas AA cepat sembuh ya. Cepat bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau aktivitas, bisa ya Mas AA? Ya, tapi sakit. Oke, semoga lekas baikan. Oke, Oke, terima kasih. garam dapur itu NaCl, natrium klorida. Berarti kalau Pak Faiz tanya, kira-kira ada berapa unsur penyusun? 2. 2. Apa dan apa? Sodium Na dan sama klorida. Cl. Natrium dan klorida. Natrium atau sodium dengan klorida, Na dengan Cl. Itu juga berikatan. Beda dengan H2O tadi yang ikatannya kovalen, kalau NaCl berikatan secara ionik, ikatan ionik. Nah, nanti kita akan jelaskan atau belajar satu persatu antara ikatan kovalen dan ikatan ion. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke. Belum? Saya ingin Kalau- bertanya, Ya, gimana Mas A? kenapa kenapa apa namanya? Kenapa kursinya Izas gede banget? Mas Izas bisa jawab? Kepo, A. Gede banget. Cok. Itu berarti mungkin Mas Izas tuh pengen jadi bos besok. Biasanya kan Oke. kalau bos itu kan kursinya kan gede gitu kan. Nah, berarti Mas Izas sudah berpikiran jauh ke depan, cita-citanya pengen jadi bos, sekarang disesuaikan. Kamarnya itu kursinya yang gede gitu. Mungkin di kamarnya itu juga banyak dokumen-dokumen itu. Pak Ava jadi presiden 2020. Masya Allah. Presiden 2020? Kan sekarang nggak ada pilihan presiden. Ada, Pak. Bro. Masih Pak Jokowi kan sekarang. Nanti Pak Kava. Bahaya ini Rehan, Pak. Bahaya ini. Iya, hasil nikah nih. Provokator pemecah bangsa ini. Provokator. Oh, Oke, kita Damai, lanjut dulu. damai. Provokatornya nanti dulu. Kita ke konsep kestabilan dulu. Ternyata ikatan kimia itu didahului dari konsep yang namanya kestabilan. Karena ikatan kimia itu terbentuk oleh unsur-unsur kimia dalam rangka unsur tersebut mencapai kestabilan. Seperti halnya gas mulia. Nah, Pak Faiz garis bawahi di sini atau Pak Faiz cetak tebal mencapai kestabilan. Apa sih kestabilan gas-gas mulia itu? Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Di slide Pak Faiz ini, golongan gas mulia itu golongan berapa? Wah. Noble 8. gas. 8. Oke, good. Golongan 8A. Ada apa saja di sana 8A? Neon, Oke, betul. argon, Yes. xenon, Ya, sebelum xenon. kromium, Oke, krypton. Krypton. Ya, sama Dan- terakhir. Rn. Ya, Rn itu radon. Untuk helium, sebenarnya dia nggak memenuhi syarat kalau dimasukkan Bukan di gas dalam mulia. gas mulia. Tapi karena dia memang bentuknya itu memang gas, cuma Tapi berbeda. enggak. Oh, Kenapa kok beda? Kita lihat yang Pak Faiz kasih tanda merah, warna merah pada konfigurasi elektronnya. Ini Pak Faiz sudah tuliskan konfigurasi elektronnya semuanya ini. Helium ternyata berakhir pada S2. Kalau Ya. S2 harusnya dia di golongan berapa? Golongan duplet. Iya, golongan berapa? Ya, Satu golongan A. 2. 2, betul. Harusnya Oh, dia 2. golongan 2A kan? Ya, Iya. 2A. Tapi karena dia berbentuk gas dimasukkan di golongan 8A. Kita lihat kalau neon sampai radon semuanya seragam.
Akhirnya S2 P6, S2 P6, S2 P6, S2 P6, S2 P6 semuanya. Kalau dijumlahkan 8 ya. Ya. Nah, oke. Itu artinya kestabilan itu adalah kalau elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya jumlahnya sudah 8 atau 2 khusus helium. Itulah kalau konfigurasinya helium itu dinamakan duplet karena hanya ada 2 elektron dalam elektron valensi atau kulit terluarnya. Kemudian neon, argon, kripton, xenon, radon itu disebut konfigurasi oktet karena terakhir kulit terakhir berisi S2P. banyak 8 elektron, betul sekali. Nah, unsur-unsur yang lain berusaha untuk mencapai kestabilannya. Mulai dari Na di golongan 1A, magnesium di golongan 2A, aluminium misalkan di golongan 3A, karbon di golongan 4A, nitrogen di golongan 5A, oksigen di golongan 6A, klorin di golongan 7A, misalkan ya. Mereka berusaha untuk mencapai kestabilan. Lah caranya gimana? Caranya adalah dengan berikatan dengan atom-atom yang lain. Misalkan H2O tadi. Lah itu berarti H2O seluruh atom-atom penyusunnya itu sudah stabil. Begitu juga NaCl itu juga sudah stabil. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Please, welcome. Mencapai kestabilannya tuh gimana, Pak? Mencapai kestabilannya. Mengikat atom. Oke, betul Jadi kalau sekali. kemudian dilepas gitu, Pak? Yes, betul sekali. Untuk mencapai kestabilan, itu pertanyaan yang bagus, tapi nanti Pak Faiz bahas juga di slide berikutnya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara melepaskan elektron, dan yang kedua adalah dengan cara menangkap elektron. Ada 2 opsi. Melepaskan elektron atau menangkap elektron. Bentar, Itu ya. jadi itu wes, dua-duanya tahu. harus sama elektronnya, jumlah elektron. Ya, Oke. agar mendekati oktet atau duplet, Mas. Terutama oktet. Jadi yang kurang dikasih yang Yes, yang kurang 8 Yang berarti kebanyakan dikasih dikit, biar jadi 8. Yang kebanyakan kita lepaskan elektronnya biar 8 juga. Gitu, Mas. Oke. Kalau yang dilepas tuh arahnya kemana, Pak? Kalau yang melepaskan elektron, itu yang golongan logam. 1A, 2A, 3A itu cenderung untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Kalau yang menangkap elektron itu cenderung dari 5A, 6A, 7A. Oke, Pak Faiz, slide berikutnya insya Allah semoga tercerahkan. Ada contohnya. Pak Faiz bisa lanjut dulu? ya. Oke. Nah, ini ya. Tentang kestabilan, tadi Pak Faiz sudah menyampaikan yang stabil kan hanya golongan 8A saja. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A kan belum stabil. Nah, cara mereka untuk menstabilkan usaha mereka dalam rangka mencapai kestabilan yaitu dengan cara melepaskan elektron atau menangkap elektron. Sehingga konfigurasinya menjadi mirip dengan gas Pas mulia. supaya jadi S2P6 atau enggak kalau ditambah 7 jadi S2P6 juga. Yes, Jadi betul 3 sekali. S2 dari dia. Oke. Oke, misal contoh di sini 11 Na. Sodium ya, natrium. Ya. Itu kalau kita konfigurasikan kan seperti ini. Berakhir di 3S1. Bentar Pak Faiz batuk dulu. Pak, kenapa enggak mute aja? Ya. Pak, kenapa enggak mute aja? Daripada Oh iya. dilepas. Betul sekali. Makasih Mas sudah diingatkan. Pak Faiz kalau kurang minum dan banyak ngomong biasanya kering tenggorokan. Jadi agak batuk. Saking semangatnya ngajar kalian. Oke. Nah, konfigurasinya kan berakhir di 3S1 ya. Ya. Nah, untuk mencapai kestabilan, opsinya kan ada 2 tuh. Ya. Pertama, atom Na bisa melakukan, yang pertama bisa melepaskan 1 elektron. Yang kedua bisa menangkap 7 elektron. Ya kan? Yang kita pilih yang paling kecil. 1 atau 7 yang kecil? 1. 1. Nah, tentu saja
melepaskan 1 elektron akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menangkap 7 elektron. Sehingga 11 natrium yang Jadi tadinya 10. atom netral menjadi 11 Na+. Nah, 11 Na+ itu kan sebenarnya 10 dia elektronnya. Dia membentuk ion positif. Oke. Bisa dipahami? Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi tanpa dikurangin atau ditambah 11 sodium itu tetap tidak stabil atau gimana? Iya, kalau tanpa dikurangi dan ditambahi 11 natrium itu belum stabil dia. Karena ini masih ada yang 1 elektron ini dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ibaratnya dia berdiri sendiri. Bapak katanya itu apa? Selepas dikurangin 1, akhirnya jadi apa? Jadi 10 kan ini? Ya. 11 Na+ itu kan elektronnya 10. Jadi kalau kation itu kan ion bermuatan positif. Ya. Itu dia mengurangi jumlah elektronnya. Jumlah elektron kan 11 ini. negatif, Ya. Jumlah elektron kan 11 nih kalau netral. Tapi kalau ada tanda plus di sini ion positif berarti dia berkurang sejumlah 1. Jadi elektronnya dia tinggal 10. Kalau 10 kan dia terakhirnya di 2s22p6. Kayak punyanya neon, berarti dia udah stabil gitu loh. Jadi cara untuk mengukur misalnya sodium dioksida gimana? Oke, itu nanti ketika sudah berikatan. Nanti akan kita belajar namanya struktur Lewis. Insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi. Nanti kita akan sampai ke sana, Mas A. Bukannya struktur Lewis itu yang ini disambung habis itu akhirnya itu? Iya, struktur Lewis itu struktur dot. Nanti elektronnya kita gambarkan. Oke. Pak Faiz lanjutkan ya. Nah, contoh yang lain. 8 oksigen misalkan. Konfigurasinya kan ini. Berakhir pada 2s2, 2p4. Totalnya kan 6 ya ini ya. 2 tambah 4 kan 6. Dia menunjukkan dia golongan 6A. Maka untuk mencapai kestabilan, atom O bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, dia bisa melepaskan 6 elektron. Yang kedua, dia bisa menangkap 2 elektron. Yang lebih kecil siapa? Nggak ada. Yang lebih kecil, 6 sama 2. Negatif 2. 2 ya, menangkap 2 elektron ya. Tentu saja menangkap 2 elektron akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan dia melepas 6 elektron. Sehingga kita tuliskan 8O ditambah 2 elektron menjadi 8O2-. Kebalikan tadi. Kenapa nggak min 2 kok 2 min? Oke, boleh min 2, boleh 2 min. Okay. Sama aja. Nah, bedakan dengan Na tadi. Kalau 11 Na+, kalau plus itu kan berarti elektronnya berkurang. Ya. Tapi kalau min, itu elektronnya bertambah. 8 tambah 2 berapa ini? Ya. 10 ya. Kalau 10 kan sama kayak punyanya neon tadi ya. Golongan 8A ya. Nah, berarti dia udah stabil ini dengan membentuk ion negatif. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya? Nah, yang perlu kalian ingat-ingat tapi belum Pak Faiz tulis di slide adalah kalau golongan 1A itu cenderung menjadi +1 ionnya. Golongan 2A cenderung menjadi +2. Golongan 3A cenderung menjadi +3 ionnya. Kalau golongan 4A bisa dua-duanya, bisa +4, bisa -4. Golongan 5A itu cenderung menjadi -3 ionnya. Golongan 6A, kayak oksigen ini kan golongan 6A ya ini ya, itu cenderung menjadi -2. Golongan 7A cenderung menjadi -1. Pak, ya. Itu kenapa sih harus pilih yang paling rendah? Ya. Menangkap kenapa? Secara teori, semakin kecil elektron yang dia ambil atau dia buang, energinya semakin kecil juga. Sehingga dia tidak buang-buang energi gitu. Secara fisika ya berarti. Energinya itu tidak banyak terbuang. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Belum ya, Pak Faiz lanjutkan.
Nah, kita ke jenis-jenis ikatan kimia. Minimal di kelas 10 ini yang akan kita pelajari ada 3 macam ikatan. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Apa saja itu? Kita cek satu persatu. Pertama dari ikatan ion. Kalau yang dimaksud dengan ikatan ion yaitu ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima elektron. Itu namanya ikatan ion, ya. Serah terima elektron. Karakteristiknya atau sifat-sifatnya yang pertama adalah terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Unsur logam itu 1A, 2A, 3A. Kalau non-logam 5A, 6A, 7A. Misalkan tadi, garam dapur tadi. Garam dapur apa rumusnya? Sodium klorida. Ya, sodium klorida atau natrium klorida, NaCl. Na di golongan berapa? Sodium di golongan Natrium golongan berapa? Ada yang tidak ingat? logam. 1. 1, betul. Natrium itu di golongan 1A, berarti dia logam ya. Kalau Cl, klorin golongan berapa? Non logam. Ya, non logam golongannya golongan berapa? 6. Klorin itu golongan 8. 7. 7. 7A. Bentar, maksimal 7 Bang, enggak ada 8. Loh, 8 kan sudah stabil, Mas. Dia enggak, Oh, iya. sebenarnya dia enggak usah berikatan saja, dia udah stabil kalau 8A. Oke. Oke. Gitu ya. Karena natrium itu 1A dan klorin atau klorida itu 7A, kan logam dengan non-logam. Berarti garam dapur, NaCl, itu berikatan secara ionik, ikatan ion. Atau ini terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Tadi Pak Faiz bilang, kalau golongan 1A cenderung menjadi +1, ya kan? 7A cenderung menjadi -1. Antara ion positif dengan ion negatif, terbentuklah ikatan ion. Do you get the point? Tidak. Tidak. Gimana Mas A? Mana yang belum jelas? Halo Mas A? Ada yang belum Tidak. jelas? Tidak jelas. Jelas ya, alhamdulillah kalau jelas. Oke. Tidak jelas, Pak. Oh, tidak jelas. Ikatan ion itu terbentuk antara atau berikatan antara logam dengan non-logam, Mas. Ya, konsepnya di situ. Oh, Kalau oke, yang oke. antara golongan 1, 3 sama 5. 1 sampai 3A dengan 5A sampai 7A. Jadi, oke. Oke. Gitu ya. Jadi kalau yang B terbentuk antara ion positif dan ion negatif gimana? Ini sebenarnya pengejawantahan atau pemaknaan dari yang A ini loh, Mas. Oh, Unsur logam itu cenderung menjadi ion positif. oke. Golongan 1A namanya apa? Nama khusus golongan Alkali. 1A. Oke. Logam alkali ya. Ya, Golongan 2A namanya alkali logam tanah. alkali tanah. Nah, logam itu cenderung menjadi ion positif. Oh, Ya, logam itu kan ini 1A sampai 3A ini logam. Nah, Kenapa? ion negatif itu terbentuk dari non logam. ya kenapa Mas. nitrogen, oksigen, dan halogen Itu kan negatif? iya. Ya, Karena kenapa? itu tadi konsepnya. Untuk mencapai kestabilan kan. Nah, Oh, misalkan contohnya oksigen, kita balik ke yang tadi. Ya. Oksigen itu kan 6 ya ini ya. iya. Berarti caranya bisa melepaskan 6-6-nya ini atau menangkap 2 gitu kan. Yang lebih kecil kan menangkap 2. Oh, oksigen kan menangkap termasuk negatif, jadi itu ditambah. Oh, oke, Nah, ngerti. gitu. Betul. Oke. Bisa ya Pak Faiz lanjutkan ya. Ya, Sip. Nah, ikatan ini kovalent. Ya. Contoh ikatan ion, misalkan ini 11 Na dengan 8 oksigen. Natrium tadi kita udah tahu ya, dia logam. Oksigen kita udah tahu, non logam. Tapi kalau kita belum tahu ya kita cek satu persatu dimulai dari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya.
Kalau Na itu kan terakhirnya 3S1. Ya. Berarti dia kan menjadi Na plus ya, karena golongan 1A cenderung menjadi plus 1. Oksigen, dia golongan 6A cenderung menjadi min 2. Betul? Ya. Na plus sama O2 min. Itu menjadi Na2O. Kenapa Na2O, Pak? Oke, sodium oxide. Karena ini Na plus sama oksigen O2 min. Nah, angka 2 punyanya Ya. ion oksigen ini Dipindah. berpindah menjadi disilangkan. Jadi tempatnya dia di bawahnya Na. Kemudian 1 ini berpindah jadi di belakangnya O gini. Kita silangkan lah istilahnya ion. Oke, jadi setiap kali molekul senyawa yang diikat itu selalu kayak gitu. Yes, selalu kayak gitu. Disilang. Disilangkan. Oh, jadi sodium oxide Yes. Na2O bukan O2. Na2O. Na2O. Oke. Ya. Logam ditulis di depan ya, non logam yang Oh. di belakang. Oke. Oke. Terus Kalsium dan sulfur. ya, contohnya kalsium dan sulfur. Kalsium kita tuliskan konfigurasinya dulu. Ternyata Plus kita 2. ketahui dia golongan 2A. Berarti kan plus 2. Sulfur atau belerang dia golongan 6A. Berarti dia berubah menjadi min 2. Kita silangkan Ca2 plus sama S2 min kan jadi Ca2S2. Bentar. Kalau bisa kita sederhanakan, itu kita sederhanakan sehingga dia jadi CaS. Pak, Yes. jadi yang plus min cuman di situ supaya apa ya, kan beda supaya diikat. Jadi Ya. nggak ada hubungannya pas disilang. Enggak ada. Jadi nggak cuman ada. nomor, oke. Iya. Kok bisa dijadiin CaS bukan Ca2S2? Kalau di kimia, kita kan mengikuti bahasa matematis. Di matematika ada penyederhanaan kan, bilangan bisa Ya. disederhanakan. Nah, begitupun juga di kimia Oke. disederhanakan, gitu. Ini namanya rumus molekul, ini namanya rumus empiris. Rumus empiris itu rumus yang sudah sederhana. Berarti yang paling sederhana itu CAS itu, Pak. Yes, betul sekali. Oke. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, golongan yang non logam sama logam tadi kan cuma ada A. Kalau yang B itu masuknya kemana? yang B logam semua itu, Mas. Tapi kalau kelas 10 kita belum belajar golongan B. Seluruh B itu logam. Jadi kalau B, golongan B berikatan dengan non-logam, ya dia juga ikatan ion juga. Karena seluruh yang B itu logam. Nama umum golongan B itu kan golongan logam transisi. Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada Pak Faiz, lanjutkan. Kita ke ikatan yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua buah atom. Kalau tadi serah terima ya, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Tapi kalau kovalen itu pemakaian bersama, jadi digunakan bersama untuk berikatan. Ciri-cirinya kalian perhatikan yang A saja, kalau yang B ini tidak usah, karena ini jarang dihitung. Biasanya di soal juga tidak disediakan ke data elektronegativitas. Yang A, kita perhatikan saja, terbentuk antar unsur non-logam. Jadi ciri yang membedakan ion dengan kovalen, kalau ion itu terbentuk antara logam dengan non-logam, tapi kalau kovalen itu sesama non-logam. Oke. Kovalen sesama non-logam. Jadi bisa halogen dan oksigen gitu. Ya, bisa. Misalkan air tadi. Rumus kimia Hidrogen. air apa? Rumus kimia air. H2O. H2O. Hidrogen. Nah, hidrogen kan bukan logam. Iya, Gas kan dia. Oksigen Ya. juga bukan logam. bukan logam. Nah, sesama non-logam berarti dia kovalen. Hidrogen Contohnya, golongan apa, Pak? oke, hidrogen itu, nah, hidrogen itu juga kayak helium tadi. Sebenarnya kalau diletakkan di Bukan golongan gas 1A, hidrogen itu kalau di tabel periodik itu di 1A. Tapi sebenarnya ya nggak cocok juga. Wong golongan Jadi- 1A itu namanya Jadi logam. gas mulia. Tapi dia juga tidak gas mulia itu loh. Jadi Hidrogen halogen. gas tapi bukan gas mulia gitu. Jadi gimana? Nggak ada golongan.
Nggak ada. Sebenarnya dia nggak bisa dimasukkan golongan manapun. Tapi untuk golongan ketertiban 9A ya. Oke. nggak ada. Tapi demi ketertiban, dunia kimia internasional menyepakati bahasanya kalau di tabel periodik hidrogen dimasukkannya ikut di golongan 1A. Gitu. Oke, jadi nggak bisa lah karena kan golongan 1A. Ya harusnya nggak termasuk bisa. logam. Golongan 1A kan logam semua itu harusnya. Oke. Nah, contohnya ini. Fosfor dengan klorin, 15P dengan 17Cl. 15P kan terakhirnya ini Pak Faiz kurang ini tanda merahnya harusnya dimulai dari 3S2. 3S2, 3P3, dia golongan 5A ya. Kalau golongan 5A cenderung menjadi P3-. Kemudian yang Cl 2 tambah 5 kan 7. Golongan 7A harusnya dia menjadi Cl-. P3- dengan Cl- itu menjadi PCl3. Ingat, ionnya ditukar letaknya ya. Jadi sama juga dengan Sama. ion. Iya. Tapi Kemudian bedanya kovalen sama ion cuman non logam antara non logam sama non logam antara. betul. Oke. Yes, that's right. Betul sekali Mas AA. Perbedaannya adalah kalau ion logam dengan non logam, kalau kovalen sesama non logam. Oke, contoh yang kedua oksigen dengan oksigen. Nah, ini kan sesama non logam ya, otomatis dia juga kovalen. Tapi kalau cara terbentuknya gimana? Ya kita cek satu persatu dari konfigurasinya. Konfigurasinya ternyata oksigen kan golongan 6A. 6A cenderung menjadi O2-. Yang satunya juga O2-. O2- dengan O2- menjadi O2O2. Disederhanakan jadi OO, digabung jadi O2. Gitu. Nitrogen pun sama. Nitrogen dengan nitrogen ya. Nitrogen kan golongan 5A. Berarti cenderung menjadi N3-. Sesama N3- menjadi N3N3. Sederhanakan jadi NN. Kita gabung jadi N2 atau gas nitrogen. Nah. Pak. Ya, gimana Mas A? Itu kan nitrogen kan golongan 5. Oksigen kan golongan 6. Mereka kan 3 dan 2. Itu betul kok kalau misalnya golongan 4 akhirnya min 4 gitu. Bisa. Iya, golongan 4 min 4 bisa min 4 bisa plus 4. Khusus golongan 4A bisa min 4 bisa plus 4 karena dia peralihan. Oh, jadi semuanya itu misalnya di atas 4A kayak 5A dan 6A itu selalu min. Tapi ya emang selalu min. Tapi kan 5 min 3 ditambah jadi 8 tambah minnya kan. Iya. Jadi 6 juga dengan 2 ditambah jadi 8. Betul. Gitu. Okay. Karena tadi Mas, konsep kestabilan itu kan biar sama kayak dan 2. konfigurasinya gas mulia. Gas mulia kan yang udah paling stabil itu 8 kan. Nah, gimana caranya seluruh atom itu biar jadi 8. Oke. Gitu. Jadi kalau fosfor dan klorida itu gimana? Udah stabil. Sudah stabil. Oke. Sip. Pak Faiz lanjutkan. Yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 buah atom, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom saja. Tidak ngerti Pak Faiz, contoh di gambar ini. Nah, ini misalkan 3 buah atom O berikatan dengan sebuah atom belerang atau sulfur. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, insya Allah struktur Lewis akan kita pelajari di minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini seperti ini, struktur Lewis itu struktur yang menunjukkan elektron pada kulit terakhir. Oksigen misalkan. Oksigen itu kan golongan 6A. Berarti dia ada 6 elektron yang kita gambarkan. Sulfur atau belerang juga 6A. Berarti dia juga 6 elektron. 6 elektron, bukan ion. Kok X tadi? Nah, untuk membedakan, kan yang O kita sudah pakai simbol lingkaran lah, bulat. Yang sulfur, belerang, biar beda kita pakai X, biar kita bisa membedakan. Nah, kalian bedakan ini. Kalau yang tanda panah yang ini, yang menunjuk ke ikatan kovalen, ini menunjukkan bahwasanya ini berikatan secara kovalen biasa.
Kenapa kok kovalen biasa? Karena oksigen menyumbangkan elektronnya, belerang juga menyumbangkan elektronnya, yang nantinya digunakan untuk berikatan bersama-sama. Bedakan dengan yang ini. Yang ini kan ikatan yang ini ya. Ini kan keterangan di sini Pak Faiz tuliskan ikatan kovalen koordinasi. Yang nyumbang karena sulfur. yang menyumbangkan hanya dari sulfur saja. Ya kenapa? Sulfur nyumbang, tapi oksigen tidak ikut nyumbang gitu loh. Supaya semuanya jadi 8. Supaya semuanya jadi 8. That's Kenapa enggak sulfur nyumbang ke semuanya, oksigen enggak nyumbang sama sekali? Kenapa? Oh, nanti enggak jadi 8. Yang Pak Faiz lingkarinnya juga udah 8. Oh, jadi struktur Lewis itu juga harus memperhatikan, pokoknya harus 8 juga seluruh yang... Bentar. Yang oksigen yang paling pojok kiri kan? Cuma 6 kan? Ini. Ya. Ini kan jadi 8 ini. Di dalam lingkaran ini. Coba Mas A hitung. X-nya juga dihitung loh ya. Oh, itu udah di dalam lingkaran. Iya, udah di dalam lingkarannya gitu. Bentar. Awalnya itu oksigennya semuanya sama. Kenapa oksigen yang itu aja yang beda? Kenapa oksigen ini saja yang beda? Biar bisa stabil, Mas. Kita susun gambarnya. Jadi gambar struktur Lewis itu menyusun biar stabil. Stabil itu apa? Dia diikuti 8 elektron. Dia dikelilingi oleh 8 elektron, Mas. Gitu. Enggak, maksud saya itu kenapa cuman oksigennya hadap sini, hadap situ kan? Sama kayak oksigen yang lain. Kan sama juga jadi 8. Tapi nanti jadi, Mas, S-nya jadi nggak 8. Kalau ini, yang bulat ini Pak Faiz taruh di sini ya. Oh, saya pikir ini nanti S-nya jadi nggak 8. Ya, nggak bisa. S-nya juga tetap harus dihitung, Mas. S-nya juga harus stabil. Kan ikatan kimia itu fungsinya adalah agar semuanya stabil, Mas. Kita berikatan. Pantesan, saya pikir kenapa disumbang. Ternyata S-nya juga perlu. Betul sekali. Orang nikah itu biar hatinya stabil, Mas. Nggak jelalatan kemana-mana gitu. Jelalatan artinya apa? Apa ya? Dia nggak kelain hati gitulah. Kalau udah nikah udah stabil. Itu kimia kehidupan kalau itu. Tapi intinya gitu, Mas. Setiap atom itu harus stabil. Semuanya harus stabil gitu. Makanya berikatan. Bisa ya? Ya. Oke. Terakhir contoh nih. Ini contoh soal UN, tapi insya Allah mulai tahun kemarin udah nggak ada UN. Kira-kira dari nomor 1 sampai 5, manakah yang menunjukkan kovalen koordinasi? Nomor berapa? Kovalen koordinasi yang baru itu, yang dua-duanya nyumbang. Yang dua-duanya nyumbang. Satu nyumbang atau 2 yang nyumbang? 1, 3, 2. 1 saja. Sorry, maaf. Maaf. Kovalen koordinasi itu hanya salah satu saja yang nyumbang. Maaf. Yang 4, Pak. Yes, good. Yang 4. Ini ya. 4 ya. Enggak jelas karena enggak ada bulatnya. Oke, maaf. Pak Faiz ulangi. Kalau kovalen biasa itu dua-duanya nyumbang. Contohnya 1, 2, 3. Nah, ini semuanya nyumbang, makanya dia kovalen biasa. Tapi kalau 4 itu kovalen koordinasi karena S saja yang nyumbang. Gitu ya? Iya. Sedangkan 5 itu bukan apa-apa, dia pengecoh saja 5. Pak. Ya, gimana Mas A? Nggak jelas karena nggak ada lingkaran untuk menutupi. Oh iya, memang Mas, soal UN nggak ada lingkaran. Kita harus pandai-pandai untuk mengabstrakkan diri, melingkari sendiri di pikiran kita masing-masing, Mas. Toh di sini sudah dibedakan kok. Misalkan H dengan O dibedakan dengan X dan buletan. Jadi si hidrogen nggak dapat 8 karena kan disumbang. Nah, atau dua-duanya jadi 8. Gimana caranya? Ingat tadi di awal Pak Faiz sampaikan duplet dan oktet ya? Saya tidak masuk tadi pas duplet dan oktet. Oke, sorry. Jadi, ciri untuk mencapai kestabilan adalah elektron valensinya atau elektron yang mengelilingi itu sama dengan golongan 8A. Golongan 8A itu ada yang duplet, yaitu helium, dan lainnya oktet. Nah, yang boleh duplet itu hanya hidrogen. Cuma sekali cuma hidrogen. Selebihnya harus oktet. Gitu, Mas. Oke. Pantesan kok cuma 1. Kok cuma 2. Iya. Gitu ya? Oke. Sip. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir sebelum Pak Faiz presensi?
Belum? Oke, belum Pak Faiz presensi dulu. Cara Pak, bentar. Cara Gimana, hafal Mas? golongan gimana? Oke, banyak-banyak dicermati aja Mas golongannya. Tabel periodiknya dicermati terus. Insya Allah nanti lama-lama hafal. Pak Faiz dulu juga gitu kok, pas seusia kalian SMA. Pak Faiz juga sering-sering lihat tabel periodik. Oke, Mbak Nur Fadilah ada? Hadir Pak. Oke. Adiatma, Mas Adiatma? Bima Almaimojo, oke. Mas Adiatma ada? Adiatma kayaknya nggak ada. Nggak ada, oke. Adiatma Afnandita? ada, Oh, tapi ada. nggak ngomong. Oh, ada tapi nggak ngomong. Ya, oke. Dari tadi mute. Siap. Afnandito? Masih Enggak. belum hadir juga ya Allah. Sama sekali tidak. Masya Allah. Ajeng? Hadir, Pak. Sip. Alif? Hadir, Pak. Oke. Aa? Tidak hadir. Masya Allah. Anastasia Sayyidina Rovenia? Hadir Pak. Oke. Andita Mutiara? Hadir Pak. Sip. Anisya Hasdan? Hadir Pak. Atania Azkanuha? Nuha? Atau tanya. Nggak ada? Sekali Tidak. lagi? Nuha? Nggak ada. Kok ngelek ya HP-nya? Kenapa? Internet. Kenapa? Nuha? Sudah. Adiatma baru ngomong. Oh, Adiatna baru ngomong. Lepas 10 Alhamdulillah. tahun. Ya, oke. Sip. Bintang? Ngelek Pak. Ya. Mantap. Oke. Bintang? Laptopnya ngelek ini Pak, udah tahu ini Pak. Iya, Oke, iya. oke. Ya, Mas. Oke, siap. Bintang nggak ada. Bintang nggak ada. Kalista? Hadir Pak. Oke. Ngelek terus. Ada yang ngechat Pak Faiz. Pak Faiz cek dulu. Atania hadir Pak. Atania itu, oh oke ya siap Mbak Lutfia dan Atania. Jadi satu kamera ya? Nggak masalah satu kamera, tapi kalau pas Pak Faiz presensi jawab ya. Sip, sudah Pak Faiz perbaiki. Atania hadir. Dini Novalia. Mbak Tadi Dini. katanya udah masuk Pak, tapi keluar karena wifi-nya error. Oh ya, oke siap. Nggak apa-apa Mbak. Makasih konfirmasinya. Mas Farhan. Ada kayaknya. Oke. Mbak Jovita. Hadir Pak. Mas Aal. Hadir, Pak. Sip. Al, susuku mana Al? Amar Dhani izin ya tadi ya? Izin lewat Pak Rahmat kayaknya. Muhammad Ega? Enggak. Ega? Muhammad Ega? Nggak ada? Oke. Dia habis kecelakaan, Pak. Innalillahi wa raji'un. Dia Jatuh tinggal dari di mana, motor. Mas? Tinggal di mana? Di Riau, Pak. Oh, ya Allah. Kecelakaan apa? Dia jatuh, Pak. Cuma nggak berat kok lukanya. Oke. Jatuh Cuma apa? Ya, Jatuh dari mana? Nggak berat, cuman bolong, Pak. Ya Allah. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Pak. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Jangan buat bercandaan. Amin. Kalau orang lagi kena musibah, kita doakan yang Jatuh baik-baik. dari mana? Semoga Pak Haji cepat sembuh. Amin. Jatuh dari atas ke bawah, Pak. Oke, siap. Nazra? Masa gravitasi ke Hadir, atas. Pak. Nazra hadir? Hadir. Oke. Oke, Alif izin. Nur Azmina. Nur Azmina. Ada. Lutfi. Hah? Ada tuh kayaknya. Ada ya? Ada yang ngechat Pak Faiz lagi. Mic-nya rusak ya, mungkin. Pak izin salah sebentar, di tempat saya sudah iqomah. Oke, Mas Alif Fadil. Tadi udah Pak Faiz presensi kok, sip. Putri Rezeki? Mbak Putri? Hadir Pak. Oke. Raditya Rizky? Hadir, Pak. Oke. Raihan? Hadir, Pak. Oke. Pak, nggak Ya. hadir Pak, dia ingin jadi presiden. Iya. Raihan for Presiden 2024. Akan Betul, Pak. menghilangkan corona. Apa 2020, Pak? Mending itu, kalian itu biar corona hilang, kalian hubungi pengurus negara Sunda Empire. Kan penyebabnya Sunda Empire itu, jadi tatanan dunia jadi kacau. Itu mereka makan berawang. Iya. Kelelawar. Pak Wais lanjutkan dulu, Rasdan. Hadir Pak.
Revali. Hadir, Pak. Rehan Arisa Putra. Hadir, Pak. Kamuflase. Reza Widya. Hadir, Pak. Sania. Hadir, Pak. Sania Nabila ya, hadir. Syahzada. Big Boss. Izas. Tadi ada tapi nggak Iya. jawab sekarang. Oke. Zikra. Hadir, Pak. Oke, bentar ada yang ngechat. Oh, Izas disconnect, Pak. Oke. Just kamuflase ke dalam kursinya. Zikra tadi hadir ya. Ya, Sania Hoirun terakhir. Pak itu Zik. Oke. Hadir, Pak. Siap. Pak. Kenapa? Itu Zikra? hari Selasa itu Ha-ha. bajunya putih atau batik? Hari Selasa putih apa batik? Batik. Belum ditanya. Oh. Pak, Batik, Mas. Batik. Kok Bapak nggak tahu? Ya, bukan nggak tahu. Pak Faiz memastikan. Pak Faiz kan juga lupa. Udah lama nggak ketemu kalian. Hari Selasa tadi saya pakai baju putih. Loh, sekarang kan Kamis. Enggak, tadi hari Selasa. Tadi hari Selasa. Pas hari Selasa. Ya berarti keliru. Nah, enggak apa, pakai jas enak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah belajar tentang ikatan kimia. Terakhir, adakah pertanyaan sebelum Pak Faiz akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini? Siang Boleh, hari ini? Pak, Jangan- boleh nanya. Oke, kenapa Mas A? Boleh kita end meeting? Oh ya, bentar. Tak screenshot dulu ya. Oke. Wajah kalian ditampilkan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mas Ali Fadil tadi izin sholat, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh end meeting, boleh leave. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Itu Pak Rafa. Makasih ya, Pak. Yuk. Sama-sama. Hidrogen termasuk golongan apa? Hidrogen 1. Secara teori dia masuk golongan 1. Bentar, hidrogen itu H2 atau H biasa? Kalau berbentuk atom, Ya. itu H saja. Tapi kalau berbentuk molekul yang ada di alam, itu H2. Kenapa sulfur oxide itu O? Oh ya, S-nya 2 kan? Iya, S-nya 2 atau O-nya 2? sulfur oxide, Kalau O-nya 2 itu sulfur dioxide. dioxide, ya. Sulfur oxide SO saja berarti. Dan itu ada nggak? Calcium Nggak ada. trioxide. Kalsium trioxide, nggak ada. Kalau dioxide ada. Ada. Calcium dioxide dipakai untuk apa? Kalsium dioxide. Hello, Untuk Presiden Kava. itu, apa namanya, salah satu bahan pada pasta gigi. Oh, bukannya bahan yang paling penting dalam pasta gigi kan hydrated silica kan? Iya, makanya Pak Faiz bilang salah satu bahan. Karena untuk memperkuat kalsium yang ada di gigi. Sebenarnya sih itu semua pasta gigi itu yang paling penting cuman hydrated silica yang untuk hilang goresnya. Kerak-keraknya kan, kotoran-kotorannya kan, iya. Hydrated silica itu kan silikon, jadi Iya, silikon tulisannya apa? Si saja. Enggak. Oh, biasanya dia terbentuknya pada SiO2. Stabilnya dehydrated. silikon dioksida, tapi airnya sudah dihilangkan gitu. Jadi kalau airnya dihilangkan jadi HI. Iya. SI. Iya, Si saja. Jadi kalau misalnya bikin pasta gigi, dikeluarin semua perasanya, warnanya, Iya. cuman hydrated silica nggak ada bedanya dengan yang lain. Nggak ada. Oh, oke. Makasih, Pak. Sip, sama-sama. Bentar. Oke, apalagi Mas Itu- A? Itu kan katanya banyak pasta gigi kan ada charcoalnya. Gunanya charcoal apa? Sebagai agent apa? Gak ada gunanya sih. Charcoal itu untuk sebenarnya dia juga untuk mengangkat kotoran-kotorannya. Kayak gimana? Kotoran yang ada di gigi itu kan macam-macam. Ya. Ada yang suka air, ada yang tidak suka air. Kalau yang tidak suka air diangkat pakai charcoal. Tapi kalau suka air itu Karena diangkat ada- pakai deterjennya. Karena ada karbon. Iya. Itu gigi yang natural sebenarnya itu nggak putih kan? Kalau putih artinya ya nggak sehat juga. Iya. Jadi pakai pasta gigi nggak pernah akan putih.
Nggak pernah. Mitos Pantes. itu. Kalau Ya emang. kalau di iklan terus kelihatan giginya putih itu mitos itu. Ya, Cuma strategi marketing saja istilahnya. Oh ya, dan plakat yang di sini itu berapa hari tiba-tiba mengkeras gitu. Tergantung tipe mineralnya, Mas. Tergantung tipe pengotornya. Kalau semakin asam itu dia semakin mudah numpuk. Bapak tahu showerhead kan? Ya. Itu biasanya selepas mengering kan ada mineral-mineral di pojok titik-titiknya. Itu mineral apa aja namanya? Yang kering, jadi kering. Itu magnesium. Oh, jadi cara menghilangkan magnesium gimana? Itu namanya air sadah. Nah, salah satunya adalah dengan cara pemanasan. Jadi harus dikeringkan, benar-benar kering. Panasnya sampai berapa panas? Ya, di atas 90 derajat lah. Celcius atau Iya, Fahrenheit? Celcius. Pakai hair dryer gitu nanti ya bisa kering. Tapi kan ya Membaca tuh pakai eceng gondok bisa, Pak? bisa. Eceng gondok itu apa? Yang alami betul pakai eceng gondok. Eceng gondok itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang Tumbuhan. ada di sungai atau di rawa. Nama enggak enceng gondok artinya apa? Wah, nek nama ilmiahnya Pak Faiz nggak apal, googling ya. Oke, Pak Faiz, goodbye dulu lah. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.